Rumah tangga dari Ria Ricis bersama Teuku Ryan memang telah berakhir di bulan Mei di tahun 2024. Keputusan dari Ria Ricis menimbulkan banyak sekali komentar, tetapi yang bikin menarik adalah pada saat video ini dibuat, nama dari Teuku Ryan tetap mengupdate atau mengupload foto anaknya, seakan-akan ini menjadi pertanda bahwa Ryan sangat cinta kepada buah hati, yaitu Moana, terlepas apapun yang telah terjadi. Tetapi ketika kita berbicara mengenai Ria Ricis, menariknya adalah pada bulan Januari di tahun 2024 sempat timbul sesuatu yang viral mengenai Ria Ricis. Dan ketika hal itu terjadi, teman-teman pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, karena nama dari Kemal Palevi membuat Twitter dengan berkata, "Vlog perceraian Ria Ricis part pertama sudah tayang belum?" Lalu Ria Ricis menjawab dengan berkata, "Orang kok jahat banget, padahal kenal di Instagram dan kita saling follow-followan." Mungkin ketika hal itu terjadi pada bulan Januari di tahun 2024, banyak sekali komentar negatif, seakan-akan nama dari Kemal Palevi menginginkan Ria Ricis bercerai. Walaupun secara resmi baru terjadi pada bulan Mei di tahun 2024, tetapi siapa sangka pada saat perceraian dari Ria Ricis bersama Ryan betul-betul terjadi di bulan Mei di tahun 2024. Siapa sangka ya teman-teman, apa yang diungkapkan oleh Kemal Palevi itu terjadi. Tentu saja kita tidak menyangka bahwa nama dari Ria Ricis memang membuat judul dengan berkata buang kenangan bismillah. Dan kata buang kenangan itu berarti berbicara mengenai perceraian ya teman-teman. Lagi dan lagi video itu berdurasi 8 menit, berarti dolar yang didapatkan bisa lebih banyak teman-teman. Jadi memang video ini dengan sengaja dibuat oleh Ria Ricis untuk mencari pundi-pundi uang, karena video yang dibuat cukup panjang 8 menit hanya bertema membuang kenangan. Sangat disayangkan urusan rumah tangga tetap dibagikan oleh Ria Ricis, padahal rumah tangga itu adalah masalah pribadi ya teman-teman, maupun atau meskipun ia bercerai atau tidak. Sampai-sampai hal itu menimbulkan komentar seperti ada yang mengatakan, sudah playing victim, emang dasar abis sudah transfer 500 juta jadi butuh duit lagi. Ya apa boleh buat. Tapi ada juga yang mengatakan, masih nggak ngerti, sebetulnya nggak mau menghujat nama dari Ria Ricis, tetapi apa yang nggak pantas jadi konten malah dibuat konten oleh Ria Ricis. Jadi tolonglah kepada Ria Ricis untuk membuat konten yang mempunyai value dan mendidik kepada masyarakat Indonesia. Memang ketika perceraian itu dibuat menjadi konten, itu sangat disayangkan ya teman-teman, karena perceraian berbicara mengenai masalah pribadi. Banyak sekali komentar-komentar yang serupa, bahkan ada juga yang mengatakan urusan rumah tangga yang dijadikan cuan, visioner sekali. Memang apa yang dilakukan oleh Ria Ricis bisa menghasilkan uang selama dolar ataupun AdSense-nya itu nyala ya teman-teman. Dan ketika jumlah view itu mencapai 1 juta view atau 600.000 view, maka penghasilan yang didapat pasti akan melebihi di atas UMR ya teman-teman. Banyak orang yang berkata mau marah sama Kemal, tapi memang benar terjadi. Ada juga yang mengatakan mau kaget, tapi itu Ria Ricis segala sesuatu dikontenin. Jadi memang sangat disayangkan ya teman-teman, karena terkadang kita harus menyembunyikan masalah pribadi dengan masalah publik ya teman-teman, agar hal-hal yang berbau privasi tidak terungkap kepada publik. Mungkin ini adalah salah satu keresahan yang dialami oleh Teuku Ryan ketika semua dijadikan konten oleh Ria Ricis.
Karena ketika teman-teman melihat video itu memang ada iklan yang muncul, dan perkataan itu atau salah satu masyarakat Indonesia mengatakan yang pasti aksennya nyala, benar kata Kemal Palevi. Memang itu adalah keputusan Ria Ricis ingin membuat konten atau tidak. Kita sebagai masyarakat luar hanya bisa memberikan respon kecewa atau setuju. Terlepas dari pendapat teman-teman, apakah teman-teman kecewa atau setuju atas hal yang dilakukan oleh Ria Ricis, tetapi pada akhirnya Teuku Ryan membuat sebuah klarifikasi di YouTube dari Ryan sendiri, dan video klarifikasi itu sudah ditonton 500.000 lebih teman-teman. Memang video klarifikasi itu cukup panjang, sekitar lebih dari 10 menit. Dan ketika teman-teman tidak mempunyai waktu untuk menontonnya, di sini terdapat salah satu masyarakat Indonesia yang membuat kesimpulan. Inti video itu mengatakan, si Ryan itu membuat klarifikasi kenapa dia bisa hilang gairah kepada Ria Ricis. Semua itu ada alasannya. Alasan yang pertama dikarenakan nama dari Ria Ricis menuduh ibu dari Teuku Ryan mencuri. Memang hubungan seorang istri bersama mertua maupun hubungan suami bersama mertua terkadang bisa menimbulkan masalah. Tetapi ketika itu berkata pencurian, maka itu masalahnya menjadi masalah besar ya teman-teman. Alasan yang kedua, Ria Ricis tidak melakukan hubungan bersama Teuku Ryan dikarenakan Teuku Ryan mempunyai banyak cicilan, terutama 2 rumah ya teman-teman. Sedangkan penghasilan dari Teuku Ryan tidak sebesar Ria Ricis, jadi Teuku Ryan mempunyai pikiran yang sangat kompleks, dan memang ketika laki-laki mempunyai pikiran ya teman-teman terhadap suatu masalah, untuk masalah yang lain biasanya akan terabaikan. Makanya ketika kita berbicara mengenai suami dan istri, komunikasi tetap perlu dilakukan. Tetapi yang sangat disayangkan adalah ketika Teuku Ryan membuat bentuk klarifikasi, Ria Ricis membalasnya di kolom komentar dengan berkata, dulu waktu aku dibully netizen, Ryan hanya mengatakan biar Allah saja yang balas, kita nggak perlu klarifikasi. Tapi pada saat terjadian perceraian dari Ria Ricis bersama Teuku Ryan malah membuat klarifikasi, seakan-akan itu membuat kesimpulan bagi Ricis bahwa Ryan tidak mau membela orang terdekatnya. Ini bentuk ataupun salah satu komen ini merupakan salah satu komen bentuk sakit hati antara Ria Ricis bersama Teuku Ryan. Sampai-sampai sebuah komentar dari masyarakat Indonesia mengatakan, kalau menurut ini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah ya teman-teman. Kalau ada yang salah itu salah semua. Yang pertama, kenapa Teuku Ryan selama ini selalu diam, tetapi Ricis dulu yang selalu buka suara, baik di kolom komentar maupun di media. Tapi ketika Ryan berbicara tetap juga disalahkan. Dan kita juga tidak pernah tahu ya teman-teman, awal masalah dari rumah tangga mereka karena apa. Dan hal itu atau kejadian ini sebetulnya merupakan kejadian yang seringkali terjadi pada rumah tangga. Pada saat rumah tangga itu baik-baik saja atau tidak teman-teman. Dengan kata lain, masalah yang dialami oleh Teuku Ryan bersama Ria Ricis memang terjadi di dalam semua hubungan suami dan istri. Tergantung bagaimana sikap dari seorang suami dan juga sikap dari seorang istri untuk mengatasi masalah yang ada ya teman-teman. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai Teuku Ryan bersama Ria Ricis? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.